Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Edwin Rahmatullah di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks resensi. Namun, sebelum masuk ke pembahasan struktur dan kebahasaan, saya akan menampilkan terlebih dahulu beberapa hal mengenai resensi. Di antaranya, apa itu teks resensi? Nah, ini ada beberapa pengertian resensi menurut para ahli. Kemudian, penulis resensi disebut resensator. Ini ada beberapa objek resensi, diantaranya bisa novel atau cerpen, film atau drama, lagu, lukisan, maupun buku ilmu pengetahuan. Tujuan dan manfaat resensi. Ini ada beberapa tujuan dari resensi. Kemudian manfaat dari resensi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan bagaimana struktur teks resensi. Agar lebih jelas, silakan teman-teman simak video berikut ini. Struktur dari teks resensi. Ya. Di sini ada judul resensi. Ya. Judul resensi ini berbeda dengan judul karyanya. Kemudian judul resensi ini dibuat semenarik mungkin. Kemudian identitas buku, di antara tadi judul buku, ada sampul buku atau cover buku, penulis, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Kemudian ada orientasi atau pendahuluan,
Nah, ini berisi penjelasan awal atau pengantar dengan menjelaskan ringkasan sinopsis. Nah, ini ya. Jadi dalam bagian orientasi ini dijelaskan mengenai sinopsis dan juga ini tadi latar belakang dari pengarang. Latar belakang pengarang dan kemudian sinopsis ini masuk ke bagian orientasi atau pendahuluan. Setelah bagian orientasi ke bagian paparan argumen. Dan paparan argumen ini terbagi dalam dua hal. Yang pertama analisis, yang kedua evaluasi. Nah, yang pertama analisis yaitu paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita. Nah, bisa seperti tema, penokohan, dan alur. Kemudian evaluasi yaitu paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, setelah kelebihan kekurangan karya, baru masuk ke tahapan terakhir, yaitu rekomendasi atau penutup ya. Nah, dalam bagian penutup ini diberikan rekomendasi apakah si buku tersebut layak untuk dibaca atau tidak, seperti itu. Nah, agar lebih jelasnya saya akan lihat contoh resensi berikut ini. Nah, ini ada judul resensi ya, lihat ke atas dan temukan cinta. Kemudian ini identitas bukunya, ya, judul buku aslinya, pengarangnya siapa, penerbit, tebal buku, cetakan, harga buku. Kemudian ke latar belakang pengarang, ke pengarangan, ya, dijelaskan ke pengarangannya. Nah, setelah latar belakang pengarang, kemudian masuk ke sinopsis. Nah, ya ini ada sinopsis. Nah, setelah sinopsis, kemudian masuk ke kelebihan buku, kemudian kekurangan buku, dan yang terakhir adalah mengenai rekomendasi, ya, penutupnya rekomendasi. Nah, di sini dikatakan buku ini cocok untuk para remaja, mahasiswa, dan mahasiswi karena di dalam buku ini menceritakan tentang remaja SMA yang kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi dan lain-lain, seperti itu, ya. Jadi ada penutup berupa rekomendasi. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih kebahasan teks resensi? Ya. Nah, ini yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang. Ya. Konjungsi penerang ini bertujuan untuk menjelaskan bagian-bagian tertentu. Nah, misalkan menggunakan kata bahwa, yakni, yaitu. Nah, jadi menjelaskan. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Temporal ini adalah konjungsi penunjuk waktu. Nah, contohnya sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Nah, kata-kata ini biasanya terkait dengan kepentingan mengenai pemaparan tata urutan. Ya, tata urutan ataupun penceritaan kembali isi buku. Ya, terutama bentuknya narasi. 3. Banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Ya, penyebaban. Nah, konjungsi ini biasanya digunakan untuk penyampaian alasan-alasan. Ya, jadi alasan-alasan ataupun argumen tertentu yang berkenaan dengan pendapat-pendapat penulis resensi. Nah, ini bisa menggunakan kata karena ataupun sebab. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata teknis. Nah, contohnya misalkan istilah di buku fiksi ini banyak istilah teknis seperti tokoh, alur, latar, dan lain-lain ya. Nah, begitu pula kalau misalkan bukunya adalah buku pelajaran, maka istilah-istilahnya adalah seputar buku pelajaran tersebut. Yang kelima, menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi tadi ya. Nah, biasanya ini menggunakan kata sebaiknya, seyogianya, hendaknya, dan seterusnya. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja materi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk memberikan tanda like dan juga subscribe di video ini. Terima kasih.